Ummu Salamah waktu itu bertanya pada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaum laki-laki dapat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kami tidak bisa. Demikian juga ketika pembagian harta warisan, kami dapat setengah, laki-laki dapat 2 bagian. Perempuan 1, laki-laki 2 bagian." Kemudian setelah ditanya itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi. Wahai kaum muslimin muslimat, jangan kamu iri hati terhadap apa-apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dakum ala ba'din, sebagian kalian dari atas kalian dari bagian yang lain. Maksudnya kepada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki dapat 2 bagian atau juga perempuan dapat 1 bagian, jangan iri hati. Semuanya sudah mendapat bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya lagi kenapa bagian saya setengah atau 1, laki-laki dapat 2 bagian. Jadi kalau ada tanya, ini adalah pertanyaan yang mewakili seluruh wanita-wanita soleh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diwakili oleh Ummu Salamah. Ini yang diberikan oleh tafsir Al-Quran, disampaikan seperti itu. Jadi ayat ini turun ketika ditanyakan oleh Ummu Salamah, kenapa saya bagiannya setengah, bagian 1, laki-laki 2. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan, jangan iri hati terhadap apa-apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Turuti saja Allah Subhanahu, taat saja. Sami'na wa ata'na, kami taat ya Allah dan kami akan mematuhi apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Maka pada saat kita setelah setiap Jumat kita diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya para khatib, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat kepadaku dan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini diperintah Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan bertanya-tanya tentang bagian warisan. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Dan itu sudah dibahas di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kembali. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, dan untuk bagi laki-laki ada bagian terhadap apa-apa yang telah diusahakannya. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, dan juga terhadap perempuan, bagi perempuan soleh juga telah dapat bagian sesuai dengan apa-apa yang telah diusahakan. Allah tidak peduli, Allah tidak buta terhadap apa-apa yang telah kita kerjakan. Kita beramal soleh diganjar 10. Kita alhamdulillah, kalau kita seandainya berbuat kesalahan, Allah hanya akan memberikan 1 balasan. Tapi seandainya kita membuat kebaikan, dibalasnya bukan 1, tapi 10. Jadi kalau kita bersedekah, kita punya uang katakanlah 1.000, kita infakkan 100, rezeki kita bukan berkurang jadi 900, tapi rezeki kita bertambah menjadi 1.000 ditambah 10, 100.000, 100 dikali 10 jadi 1.000. Jadi artinya uang kita bukan berkurang dari 1.000 menjadi 900, tapi bertambah menjadi 1.100. Karena ada kita sudah menginfakkan 100 rupiah. Jadi setiap infak kita akan dikalikan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sudah punya kemampuan
dan diberikan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ada 2,5% bagi orang-orang miskin dan 8 asnaf yang harus kita santuni. Jangan lupa, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan 10%, tapi 2,5%. Itu pun harus dikumpulkan dulu dalam 1 tahun, baru kita melaksanakan zakat mal, yaitu zakat harta 2,5%. Dan itu hukumnya wajib kita keluarkan bagi-bagi yang sudah mampu. Bagaimana kalau tidak mengerjakan? Nanti ada di laknat sama Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya bukan punya kita, semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ditanya, dari mana harta kalian didapat? Untuk apa kamu harta itu digunakan? Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini juga Allah telah memberikan informasi, jangan iri hati kepada yang telah aku kurniakan kepada orang-orang yang kami telah berikan semuanya hartanya. 1 bagian untuk laki-laki perempuan, 2 bagian untuk laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan informasi ini. Was'alullaha min fadlih. Mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala atas sebagian karunia-Nya yang telah kita berikan. Jadi kita harus bukan merengek-rengek kepada Allah, tapi harus cari kepada Allah dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha sekuat tenaga dari pagi berangkat, pulang malam, tapi harus tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, bukan atasan kita, bukan direktur kita, bukan semuanya. Semuanya yang diberikan itu hanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, was'alullaha min fadli. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap rizki, setiap karunia Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita. Dan jangan lupa, jadi fakir miskin itu bukan kehendak mereka, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang kaya, menjadi orang mampu juga bukan kemampuan kita. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada kemampuan apapun untuk mencari semuanya kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini juga pada kesempatan subuh ini kita telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh di Masjid Al-Istiqomah ini, bukan karena siapa-siapa, karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, berzikir, dan sekarang kita duduk terus sampai dengan waktu matahari terbit, waktu isyraq. Dan kemudian setelah isyraq kita salat sunnah 2 rakaat. Itu semuanya diizinkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita telah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup ayatnya, innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian kerjakan. Apa-apa yang kalian lakukan, Allah tidak tuli, tidak buta. Semuanya dicatat oleh Raqib Atid di kiri kanan kita. Bukan lagi hitungannya hari, bukan hitungannya menit, tapi hitungan setiap detak jantung kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kalau hati kolbu kita di dalam detik per detik tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir khafi, sebut-sebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita masuk surga nanti bersedih. Kenapa pada saat ketika di dunia tidak senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir khafi,
sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam qalbu kita. Oleh karena itu, walaupun kita duduk di sini, telinga mendengarkan uraian ajiat Al-Qur'an, tapi qalbu kita tetap nyambung sama Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan nanti diperhitungkan setiap detak jantung kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pada saat di yaumil kiamah nanti, alhamdulillah kita nonton di hari ini. Nanti di yaumil kiamah nanti kita diperlihatkan semua aktivitas kita selama hidup kita di dunia. Alhamdulillah pada tanggal 11 Januari ini, subuh ini kita melihat tontonan yang begitu bagus. Alhamdulillah kita duduk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Qalbu kita tetap nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kebahagiaan pada saat itu ketika melihat video kita, tontonan yang sangat bagus, tontonan yang baik, tontonan yang mendapat ridho dari Allah dan sesuai dengan syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan ayat 33. Likullin ja'alna mawaliya, dan semuanya itu baik laki-laki, perempuan